Al-Arba'una An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama channel Majelis Taklim Nur Falah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis arba'in yang pertama, tentang segala perbuatan ditentukan niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis paling sahih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ini sangat penting. Mengapa? Karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari beberapa pendapat para ulama. Yang pertama adalah Abu Dawud berkata, hadis ini adalah setengah dari ajaran Islam, karena agama bertumpu pada dua hal, yaitu sisi lahiriah, yaitu amal perbuatan, dan sisi batiniyah atau niat. Kemudian pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu, karena perbuatan manusia terkait dengan tiga hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga hal tersebut, yaitu perbuatan hati. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran atau kandungan yang bisa kita ambil hikmahnya di hadis ini. Yang pertama adalah tentang syarat niat. Jadi para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Yang kedua, orang yang berniat melakukan kebaikan tetapi karena satu atau lain hal, misalkan karena sakit ataupun meninggal dunia, sehingga belum bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Al-Baidawi berkata bahwa amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat tanpa amal diberi pahala, sedangkan amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal adalah ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Yang ketiga adalah bahwa hadis ini mendorong agar kita senantiasa
melaksanakan aktivitas ataupun perbuatan ataupun ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mendapat pahala dan kemudahan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, semua perbuatan yang baik ataupun yang bermanfaat jika diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya mendapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut adalah akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian pembahasan hadis pada kali ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita senantiasa mengikhlaskan segala aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.